Seorang intel tentara wanita ditugaskan menyamar untuk mengungkap jaringan preman yang menguasai pasar tradisional. Dengan kecerdasan dan keterampilannya, ia menyusup mengumpulkan bukti, dan akhirnya mengguncang dominasi mereka dengan aksi tak terduga. Sebelum cerita ini dimulai, kami sarankan untuk berkomentar dari daerah mana kalian menonton cerita ini. Melakukan like, share, dan subscribe ke channel ini terlebih dahulu. Angin malam berhembus dingin saat Anissa menatap pasar rakyat Sentani dari kejauhan. Lampu-lampu neon menerangi kios-kios yang mulai tutup, sementara beberapa pedagang masih sibuk merapikan barang dagangan mereka. Meski tampak biasa, pasar ini menyimpan ketakutan. Terlalu banyak keluhan masuk ke markas tentang preman-preman yang menguasai tempat ini. Anissa menarik napas dalam-dalam. Penyamarannya sudah siap. Rambut panjangnya kini tertutup kerudung sederhana. Pakaian lusuh yang ia kenakan membuatnya tampak seperti pedagang kecil yang baru mencoba peruntungan. Di tangannya ada beberapa karung berisi pakaian bekas yang tampak berat. Ia melangkah masuk ke dalam pasar, mencermati keadaan di sekelilingnya. Beberapa pria bertubuh kekar berkumpul di sudut pasar, merokok sambil tertawa keras. Mereka bukan sekadar pengunjung. Dari cara mereka menatap dan berbicara, jelas mereka mengontrol tempat ini. "Hei, ibu-ibu, baru jualan di sini." Suara kasar menghentikan langkah Anissa. Seorang pria bertubuh besar berdiri di hadapannya. Wajahnya penuh bekas luka, dan tatapannya penuh kecurigaan. Anissa tersenyum kecil. "Iya, Pak. Saya baru datang dari kampung. Mau coba dagang di sini." Pria itu menyeringai. "Kalau mau dagang di sini, ada aturannya. Bayar uang keamanan. 200.000 per minggu." Anissa mengangguk pelan, pura-pura bingung. "Uang keamanan? Saya belum punya uang segitu. Boleh bayar nanti kalau sudah laku." Pria itu mendekat. Suaranya merendah tapi mengancam. "Ini bukan permintaan, Bu. Kalau nggak mau ribet, besok siang harus sudah bayar." Anissa menunduk patuh, lalu melanjutkan langkahnya. Matanya mencatat detail setiap orang, setiap pergerakan. Ia tahu, ini baru awal dari misinya. Anissa duduk di balik meja kayu kecil, merapikan tumpukan pakaian bekas yang ia jual. Pasar semakin ramai menjelang siang, dan ia mulai memahami pola pergerakan para preman. Mereka bukan hanya sekadar meminta uang keamanan, tapi juga mengatur harga barang, memaksa pedagang membeli dari pemasok tertentu, bahkan mengintimidasi mereka yang menolak bekerja sama. Siang itu, pria bertubuh besar yang kemarin menagih uang keamanan kembali datang. Kali ini, ia ditemani dua orang lainnya. Mereka berdiri di depan lapak Anissa, menatapnya dengan ekspresi penuh tuntutan. "Jadi, sudah siap bayar?" tanya pria itu sambil menyeringai. Anissa berpura-pura panik, merogoh saku kecil di bajunya, lalu mengeluarkan selembar uang 100.000. "Baru segini yang saya punya, Pak. Jualan saya belum banyak laku." Pria itu mengambil uang tersebut tanpa ragu. "Kurang 100 lagi. Besok jangan lupa lunasi." Ia melirik barang dagangan Anissa lalu menyentuh salah satu baju. "Bajunya bagus juga. Kasih satu buat saya." Anissa tersenyum, pura-pura tidak keberatan. "Silakan, Pak. Semoga suka." Pria itu tertawa, lalu pergi bersama anak buahnya. Anissa menatap punggung mereka yang menjauh. Ia tahu, cara terbaik untuk menyusup ke dalam jaringan mereka adalah dengan menunjukkan kepatuhan. Hari-hari berikutnya, Anissa mulai mendekati para preman kelas bawah. Ia berpura-pura butuh perlindungan dari pedagang lain yang iri dengan keberadaannya. Sesekali, ia memberikan uang lebih atau makanan sebagai tanda terima kasih. Ia mulai dikenali sebagai pedagang yang tahu aturan dan tidak banyak bertanya. Pada suatu malam, salah satu preman bernama Budi mengajaknya minum kopi di warung dekat pasar. Di sana, mereka mengobrol lebih santai. Budi mulai bercerita bagaimana Riko, pemimpin mereka, mengendalikan seluruh pergerakan di pasar ini. Riko bukan hanya seorang preman, tapi juga punya hubungan dengan orang-orang penting di luar sana. Kalau ada yang macam-macam, habis. Riko punya orang-orang yang bisa bikin mereka kapok, kata Budi sambil mengaduk kopinya. Anissa berpura-pura terkesan. "Wah, hebat sekali. Berarti kalau saya ada masalah, saya bisa minta tolong sama Riko." Budi tertawa kecil.
kalau lo bisa bikin Riko percaya, mungkin aja. Tapi dia nggak gampang percaya sama orang baru. Anissa tersenyum. Ia tahu, jalannya semakin terbuka untuk masuk lebih dalam. Anissa semakin dalam menyusup ke jaringan preman pasar rakyat Sentani. Setiap hari, ia mengamati bagaimana uang pungutan dikumpulkan, kemana uang itu mengalir, serta siapa saja yang terlibat. Ia menyimpan rekaman percakapan diam-diam menggunakan alat kecil yang tersembunyi di balik bajunya. Suatu malam, Budi mengajak Anissa ke sebuah gudang di belakang pasar. "Riko mau lihat siapa lo sebenarnya," katanya singkat. Anissa mengangguk, menyembunyikan kegugupannya. Jika ia bertindak salah sedikit saja, misinya bisa berakhir malam ini. Setibanya di gudang, beberapa pria berbadan kekar sudah menunggu. Di tengah ruangan, duduk seorang pria dengan tubuh tegap dan sorot mata tajam. "Riko, jadi lo yang katanya pedagang baru tapi ngerti cara main di pasar ini?" Suara Riko berat dan penuh wibawa. Anissa tersenyum kecil. "Saya cuma berusaha bertahan hidup, Pak. Kalau saya bisa bantu bisnis Bapak, saya senang." Riko mengangkat alisnya. "Bantu gimana?" Anissa berpura-pura berpikir sejenak. "Saya dengar ada beberapa pedagang yang mulai berani nolak bayar. Saya bisa kasih tahu siapa saja yang berpotensi bikin masalah." Riko tertawa kecil, lalu menyalakan rokoknya. "Pintar juga lo. Gue suka orang yang bisa lihat peluang." Ia melempar sekantong uang ke arah Anissa. "Anggap ini modal lo buat dagang lebih besar. Tapi kalau lo bohong, gue sendiri yang bakal urus lo." Anissa mengambil uang itu dengan tangan sedikit gemetar. Ia tahu, kepercayaan Riko adalah pintu masuk untuk menggali lebih dalam. Tapi di saat yang sama, bahaya semakin mendekat. Malam itu, di kamarnya yang sempit, Anissa membuka kantong uang itu. Sambil merekam, ia mencatat setiap pecahan uang yang diterimanya, membuktikan bahwa Riko benar-benar menerima uang hasil pemerasan. Bukti ini sangat berharga, tapi ia masih butuh sesuatu yang lebih besar untuk menjatuhkan mereka. Ia menatap bayangannya di cermin. Wajahnya tampak lelah, tapi semangatnya tetap menyala. Permainan ini semakin berbahaya, dan ia harus lebih berhati-hati. Pagi itu, pasar rakyat Sentani terlihat seperti biasa. Pedagang sibuk menawarkan dagangan, pelanggan berlalu lalang, dan para preman mondar-mandir mengawasi wilayah mereka. Tapi Anissa merasa ada yang berbeda. Tatapan beberapa preman yang biasanya ramah, kini terlihat curiga. Ia mencoba bersikap wajar, tapi firasatnya mengatakan sesuatu tidak beres. Langkahnya semakin hati-hati saat menuju lapaknya. Ketika ia sedang merapikan baju, Budi tiba-tiba muncul di depannya. "Riko mau ketemu lo sekarang," ucapnya singkat. Jantung Anissa berdetak lebih cepat. Ia tahu ini tidak akan mudah, tapi ia tidak punya pilihan selain ikut. Mereka berjalan melewati lorong-lorong pasar yang semakin sepi. Anissa dibawa ke sebuah bangunan tua di belakang pasar, tempat para preman biasa berkumpul. Saat pintu terbuka, ia melihat Riko duduk di kursinya dengan wajah penuh kecurigaan. Di sampingnya, ada seorang pria yang tak ia kenali, tapi dari cara pria itu menatapnya, ia tahu ini bukan pertemuan biasa. "Jadi lo pikir gue nggak tahu siapa lo sebenarnya?" Suara Riko dingin. Anissa tetap tenang. "Saya nggak ngerti maksud Bapak." Riko melemparkan sebuah benda ke lantai. Sebuah alat kecil, mirip dengan yang selama ini ia gunakan untuk merekam. "Anak buah gue nemuin ini di warung kopi tempat lo sering ngobrol sama Budi," kata Riko sambil menyipitkan mata. "Lo bukan cuma pedagang biasa, kan?" Ruangan mendadak sunyi. Beberapa preman mulai mendekat, mengepung Anissa. Napasnya tetap stabil, tapi ia tahu situasinya sudah berubah. Jika ia salah bicara, ini bisa jadi akhir dari misinya. Riko berdiri, mendekatinya perlahan. "Gue kasih lo satu kesempatan buat jelasin sebelum gue sendiri yang bikin lo hilang dari pasar ini." Anissa tahu ia harus berpikir cepat. Ia menatap Riko, mencoba mencari celah untuk keluar dari jebakan ini. Anissa menatap Riko tanpa sedikit pun menunjukkan rasa takut. Pikirannya berpacu mencari cara untuk keluar dari situasi ini. Ia tahu, jika mengaku, nyawanya dalam bahaya. Tapi jika berbohong dan Riko tetap tidak percaya, ia juga dalam masalah besar. Dengan suara tenang,
Ia berkata, "Saya enggak tahu alat itu milik siapa. Tapi kalau Bapak pikir saya pengkhianat, silakan periksa sendiri." Riko mengerutkan dahi. "Lo mau main pintar sama gue?" "Enggak, Pak," Anissa menjawab cepat. "Saya di sini cuma cari makan. Kalau saya pengkhianat, kenapa saya masih ada di sini?" Riko terdiam, menatapnya tajam. Suasana semakin tegang. Para preman di sekelilingnya mulai menggenggam erat benda tumpul yang mereka bawa. Anissa bisa merasakan ketegangan di udara, tapi ia tetap mempertahankan ekspresi santai. Tiba-tiba, seorang pria lain masuk tergesa-gesa. "Bos, ada yang ngerecokin di luar." Riko mengalihkan pandangan, wajahnya berubah kesal. Ia memberi isyarat kepada anak buahnya untuk mengecek keadaan. Anissa memanfaatkan momen itu. Dengan gerakan cepat, ia menendang meja di depan Riko, menciptakan kekacauan sekejap. Dalam hitungan detik, ia melompat ke belakang, menarik pisau kecil yang tersembunyi di balik baju lusuhnya. Budi yang berdiri paling dekat langsung mencoba menangkapnya, tapi Anissa lebih gesit. Ia menghantam dagu Budi dengan siku, membuat pria itu terhuyung ke belakang. Beberapa preman lain langsung menyerang, tapi Anissa sudah siap. Dengan kecepatan luar biasa, ia menghindar, melumpuhkan satu persatu dengan gerakan yang presisi. Riko mengamuk. "Tangkap dia!" Anissa melihat pintu belakang yang terbuka sedikit. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke arah sana. Beberapa preman mengejarnya, tapi ia sudah tahu seluk-beluk pasar ini. Ia melompat melewati tumpukan peti kayu, menyelinap ke lorong sempit, lalu menghilang di keramaian. Ia berhasil lolos. Tapi kini, ia resmi menjadi buruan. Anissa bersembunyi di sebuah bangunan kosong di pinggiran pasar, menenangkan napasnya yang masih memburu. Tubuhnya penuh keringat, tapi pikirannya tetap tajam. Ia tahu, Riko dan anak buahnya tidak akan tinggal diam. Mereka akan mencarinya ke seluruh penjuru kota jika perlu. Tapi Anissa juga tidak bisa diam terlalu lama. Ini adalah kesempatan emas untuk menjatuhkan mereka sekaligus. Ia segera merogoh saku bajunya dan mengeluarkan alat komunikasi kecil yang sudah ia siapkan sejak awal. Dengan suara rendah, ia menghubungi timnya. "Target sudah teridentifikasi. Saya butuh eksekusi secepatnya." Jawaban dari ujung sana hanya singkat. "Kami dalam perjalanan." Malam semakin larut, tapi suasana pasar masih terasa tegang. Riko dan anak buahnya menyebar, mencari Anissa di setiap sudut. Beberapa preman bahkan mendatangi kios-kios, mengancam para pedagang untuk melaporkan jika melihat keberadaannya. Namun, tanpa mereka sadari, tim Anissa sudah bersiap di sekitar area pasar. Beberapa intel berpakaian sipil menyamar sebagai pembeli dan pedagang. Mereka menunggu momen yang tepat untuk bertindak. Anissa tidak tinggal diam. Ia menyelinap ke dalam salah satu warung kopi yang sering dijadikan tempat berkumpul para preman. Di sana, ia melihat Budi duduk sendirian. Wajahnya masih tampak kesal karena kejadian sebelumnya. Ia mendekatinya perlahan. "Budi," panggilnya pelan. Budi tersentak kaget, nyaris terjatuh dari kursinya. "Gila, lo masih berani muncul di sini." Anissa menunduk sedikit, berbicara dengan nada pelan tapi tegas. "Gue bisa bantu lo keluar dari semua ini, asal lo bantu gue juga." Budi terdiam, menatapnya ragu. "Keluar? Dari Riko? Itu enggak mungkin." Anissa mendekat sedikit lagi. "Riko cuma pakai lo buat jadi tameng. Kalau semua ini berantakan, lo yang bakal dikorbankan duluan." Wajah Budi semakin tegang. Ia tahu Anissa ada benarnya. Selama ini, ia hanya menjadi pion di bawah kendali Riko. Sebelum Budi sempat menjawab, suara sirene polisi tiba-tiba menggema di udara. Pasar mendadak kacau. Para preman yang sebelumnya bersantai kini panik berlarian. Riko yang baru saja keluar dari markasnya langsung melotot marah. "Sial! Siapa yang ngasih info ke mereka?" Anissa mundur perlahan. Operasi telah dimulai. Dari berbagai penjuru, tim intel dan aparat keamanan menyerbu pasar. Beberapa preman mencoba melawan, tapi mereka kalah jumlah dan kalah strategi. Dalam hitungan menit, pasar yang selama ini berada dalam cengkeraman premanisme kini menjadi lautan aparat yang menangkap satu persatu orang-orang Riko.
Riko sendiri mencoba melarikan diri, tapi Anissa sudah mengantisipasi langkahnya. Dengan gerakan cepat, ia menghadang pria itu di salah satu gang sempit di belakang pasar. Riko menyeringai, matanya penuh kebencian. Jadi ini rencana lo dari awal? Anissa tidak menjawab. Ia hanya bersiap. Riko menyerang lebih dulu, mengayunkan tinjunya ke arah Anissa. Tapi Anissa lebih cepat. Ia menghindar, lalu membalas dengan tendangan ke dada Riko. Pria itu terhuyung, tapi belum menyerah. Mereka bertarung sengit, saling melempar pukulan dan tendangan di tengah kegelapan gang. Namun, Riko bukan tandingan Anissa. Dengan satu gerakan cepat, Anissa mengunci lengannya, lalu menjatuhkannya ke tanah. Sebelum Riko sempat bangkit, suara langkah kaki mendekat. Beberapa petugas bersenjata datang, mengarahkan senjata ke arahnya. Habis sudah permainan lo, Riko, kata Anissa dengan nada dingin. Riko hanya bisa menggeram saat borgol dikunci di tangannya. Malam itu, aksi preman di Pasar Rakyat Sentani resmi berakhir. Pagi itu, Pasar Rakyat Sentani terasa berbeda. Tidak ada lagi wajah-wajah bengis yang berkeliaran meminta uang keamanan. Tidak ada lagi pedagang yang takut-takut menjajakan dagangannya. Suasana terasa lebih hidup, lebih bebas. Anissa berjalan perlahan di antara lapak-lapak, memperhatikan para pedagang yang kini tersenyum lega. Beberapa dari mereka menatapnya dengan rasa terima kasih yang tersirat. Meski mereka tidak tahu siapa dirinya sebenarnya, mereka tahu seseorang telah menghapus bayang-bayang ketakutan dari pasar ini. Di sudut pasar, ia melihat Budi duduk di depan sebuah kios kecil. Bukan lagi sebagai preman, tapi sebagai pedagang. Ia kini menjual kopi dan gorengan, mencoba memulai hidup baru. Saat melihat Anissa, ia tersenyum tipis. "Gue pikir lo udah pergi," katanya. Anissa tersenyum kecil. "Gue cuma mampir sebentar." Budi menghela napas, menatap pasar yang kini jauh lebih damai. "Jadi lo beneran dari tentara?" Anissa tidak menjawab langsung. Ia hanya mengambil secangkir kopi yang disodorkan Budi, meniupnya perlahan, lalu berkata, "Yang penting, sekarang lo punya pilihan buat hidup lebih baik." Budi mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bebas. Anissa menyesap kopinya, menikmati aroma pagi yang tak lagi tercemar oleh ketakutan. Ia tahu, tugasnya di sini sudah selesai. Dalam beberapa jam lagi, ia akan meninggalkan kota ini dan kembali ke markas. Tapi sebelum itu, ia ingin menikmati momen ini. Melihat hasil dari perjuangannya, melihat sebuah pasar yang akhirnya bisa bernafas tanpa bayang-bayang premanisme. Dan dengan itu, ia pun melangkah pergi, meninggalkan Pasar Rakyat Sentani yang kini telah berubah selamanya.